Pada hari Jumat tanggal 10 bulan April 2020, Jopi melakukan pendakian di Gunung Butak, Kota Batu, Jawa Timur. Mereka mulai melakukan pendakian sekitar pukul 8 pagi. Di awal pendakian, Jopi Pranata bersama rekannya itu tak ada masalah. Mereka mulai mendaki hingga sampailah tiba di pos 3 dekat Kali Ambuh sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Di situ para rombongan ini termasuk Jopi beristirahat di pos tersebut. Usai beristirahat yang cukup, para survivor ini pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, saat melanjutkan perjalanan dari pos 3 dan mulai menanjak dari pos 3 ke atas, tiba-tiba Jopi keluar dari jalur pendakian. Lalu dia lari ke arah bawah atau menuju ke arah jurang yang dalamnya kurang lebih 50 meter. Hal itu membuat kaget teman-temannya atau teman-teman yang rombongan mereka menanjak itu kaget melihat Jopi yang tiba-tiba lari keluar jalur dan melompat ke arah bawah. Tak lama setelah lompat, Jopi hilang. Bahkan mereka pun mendirikan tenda di pos 3 sambil menunggu atau sambil mencari keberadaan Jopi seadanya. Jadi rekannya ini melakukan pencarian mandiri, teman-teman. Dengan mendirikan tenda dengan harapan si Jopi itu bakal ketemu. Saat itu masih di hari Jumat ya, teman-teman. Usai melakukan pencarian secara mandiri dengan mendirikan tenda di pos 3 dengan harapan Jopi bisa ketemu, namun keberadaan Jopi tak membuahkan hasil sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke petugas. Mereka melakukan pencarian mulai dari petugas kepolisian dari Polsek Batu, tim SAR atau TRC, lalu ada BPBD dan perhutani, serta dibantu oleh masyarakat atau warga setempat. Sementara untuk yang mengetahui persis hilangnya Jopi, ada 2 rekannya yang ikut melakukan pencarian. Menurut pengakuan salah satu rekan Jopi, sebelum ia lompat, Jopi terlihat seperti orang yang kesurupan. Ini menurut rekannya Jopi. Tahu persis lah ya. Anaknya sempat ngelepas carrier. Sempat minum. Jadi ini temannya yang ngasih minum. Ini korban. Ini buka carrier, sempat ngadep ke belakang, lari si temennya yang ngasih minum itu tadi, panggil aja Mas Bob, itu sempat nangkep. Tapi ya kayak orang lari gitu. Udah orang lari, sempat nabrak temennya yang satu lagi, nabrak bahu sama sini. Petugas pun melakukan pencarian di sekitar lokasi Jopi lompat, penyisiran sekitar aliran sungai.
hingga ke area bawah atau dasar yang sulit untuk dijangkau. Tim menemukan beberapa tanda-tanda milik survivor atau korban yang hilang, yaitu korban Jovi. Petugas menemukan sejumlah barang milik Jovi yang saat itu masih hilang ya. Antara lain ditemukannya sepatu, kaos kaki, dan topi milik Jovi yang tak jauh dari lokasi lompatnya korban ke bawah atau ke dasar dari luar trek jalur pendakian. Jasad Jovi akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan terperosok di pinggiran sebuah sungai dengan kondisi atau pakaian yang masih utuh. Mendapat kabar jasad korban ditemukan, petugas langsung melakukan proses evakuasi. Sebuah tandu secara bergantian digunakan untuk melakukan evakuasi para petugas. Karena kondisi medan yang cukup sulit, akhirnya korban berhasil dievakuasi kurang lebih 5 jam dari titik ditemukannya korban Jovi Pranata.